itulah tempat segudang setan. Ya Allah, apa itu? Jadi saya bilang, Dek, apakah memang dari guys, kita lanjut takut. Ternyata kita sudah ceritanya masih panjang. Iya. Bisa ke bunyi-bunyi. Tapi kayaknya kita mungkin yang kita cerita tadi itu dia juga ingin nimbrung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di cerita mistis. Kali ini masih mengundang narasumber yang sama, yaitu Mbak Ika. Di segmen ini Mbak Ika akan menceritakan pengalaman horornya yang cukup menarik. Nah, kita jumpai Mbak Ika sekarang ya. Nah, ini sekarang yang saya mau bercerita yaitu rumah mewah berlantai 3, lengkap dengan barang-barang, lengkap dengan semua isi yang ada di dalam rumah itu. Tidak ada yang pernah keluar dari dalam rumah itu, semua lengkap. Nah, konon cerita yang saya dengar, rumah itu memiliki keluarga yang kaya, ya, keluarga kaya dari keturunan kaya lah, ibu, anaknya, dan nah ini rumah orang tuanya. Nah, ini di belakang rumah bapak ini, ya di situ terletak kebun orang tua saya. Jadi kita bersamanya. Awalnya itu saya tidak tahu kalau rumah itu menyimpan cerita mistis. Saya dengan keyakinan saya, percaya, saya berniat baik. Saya di sini membantu orang tua saya bertani, tapi saya belum tahu cerita tentang rumah yang kita tempati untuk bertani. Nah, singkat cerita, saya selalu bilang, Pak, ini rumah, kenapa pintunya terbuka? Orang-orang tidak mencuri barang-barang yang ada di dalam. Padahal semua boleh dikata isi rumah itu tidak murahan. Maksudnya untuk memang kelihatan isi rumah itu orang menengah ke atas ya Mbak. Sultan. Begitu. Jadi sofa apa semua masih lengkap. Yang rusak itu pintu depan sama pintu belakang karena pengaruh cuaca, hujan, panas ya, jadi rusak. Rumah itu lantai 3. Dari lantai 3 sampai dari lantai 1 sampai lantai 3 itu rumah itu Mbak, temboknya tembok luar ya, semua dipakai tehel. Jadi untuk berjamur dan apa itu jauh kemungkinan. Jadi tidak ditahu kalau itu rumah menyimpan begitu banyak cerita mistik. Nah, lama kelamaan adik saya bercerita karena rumah itu tidak jauh dari rumah adik saya. Nah, dia bilang, Kak, itulah rumah yang saya tanya, Dek, kenapa itu rumah tidak ditempati orangnya? Ditanyalah kalau mereka itu sultan ya, yang sekarang lagi tren itu dibilang sultan ya. Jadi saya bilang, tapi di sini aman, tidak ada yang curi apa-apanya. Dia bilang di sini tidak berani orang, cuman kamu Dek sama bapak yang berani masuk pekarangan itu. Saya bertanya, ada apa? Itulah tempat segudang setan yang tinggal dalam situ. Saya terkejut teman-teman, saya sangat kaget. Saya bilang, memang selalu menampakkan, dan dia itu penghuni rumah tersebut itu mengganggu. Dia tidak bersahabat sama orang-orang yang mau lewat, orang yang mau melihat rumah itu, ataupun termasuk pemilik rumah itu. Jadi, tapi sewaktu saya masuk, karena mungkin saya tidak tahu, atau saya cuman saya orang baru juga di situ, baru kali itu saya masuk wilayah situ, jadi saya belum tahu apa-apa. Jadi pikiran saya itu selalu fokus positif, rumah orang bagus. Tapi saya tidak tahu kalau rumah itu menyimpan segudang jin dan setan di rumah itu, Mbak. Iya, jadi adik saya bilang kalau malam di situ orang pesta. Karena adik saya itu bisa melihat ya, yang saya cerita tadi, yang bisa mengikat, yang bisa mengikat nyawa orang yang adik saya itu yang bercerita. Dia bilang kalau malam itu di situ orang di bawah itu orang pesta, orang makan-makan, orang minum-minum. Tapi kalau ada yang lewat sempat melirik, pasti orang itu yang kena. Dia suka mengganggu Mbak, jadi dia tidak bilang kita lewat baik-baik atau apa, tidak. Makanya saya bilang, ya Allah, apa itu?
Jadi saya bilang, Dek, apakah memang dari Guys, kita lanjutin aku. tadi sudah ginjal dia kasih masuk apa itu dia sudah dulu biasa takut dia kasih masuk apa itu kan guys untuk mau di sini mau pernah tapi kompres Guys, ternyata kita bikin konten antara hidup dan mati. kaget kita lari dari kenyataannya dari cerita ini karena ada sedikit suara-suara yang betul-betul bikin kita tadi takut ya, kayak ada suara dari atas plafon. Ternyata kita sudah ceritanya masih panjang. Iya. Masih ada bunyi-bunyi. Tapi kayaknya kita mungkin yang kita cerita tadi itu dia juga ingin nimbrung ya. Jadi kita kabur dari tempat itu karena ini kita masih dengar kayak ada suara lemparan dari dalam. Mungkin dia juga ingin ikut bercerita ya, tapi alam kita berbeda dan kita rasa takut, kita kabur dari tempatnya. Oke guys, sampai di sini dulu konten kita hari ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum Ada lagi orang melempar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak lagi lewat, saya orang di sebelah ganggu karena ada semua itu di sini. Biar yang terakhir BBC